Halo Pace Bene para saudara-saudari, selamat memasuki masa Prapaskah yang ketiga untuk kita semua. Pada minggu Prapaskah yang ketiga ini, Injil yang diperdengarkan kepada kita diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Pada suatu hari, seorang pastor bertanya kepada satu keluarga. Keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang rajin datang ke gereja merayakan misa. Namun pada hari Minggu tertentu, mereka tidak dapat hadir ke gereja. Maka alasan itulah sang pastor bertanya, "Hai Bapak, mengapa saya tidak melihat Bapak hari Minggu kemarin? Apakah Bapak tidak ke gereja?" Sang bapak yang mewakili keluarga tersebut pun menjawab, "Maaf pastor, hari Minggu kemarin kami ada piknik. Jadi kami misa waktu piknik." Lalu mendengar jawaban itu, pastor bergumam kecil dalam hatinya, "Bukan main. Mereka ini merayakan misa waktu piknik. Padahal tidak sedikit umat beriman yang piknik ketika misa. Tidak sedikit umat beriman yang merayakan. Tidak sedikit umat beriman piknik waktu misa." Itulah ungkapan sang pastor. Mungkin apa yang dikatakan oleh pastor itu terlalu berlebihan. Namun cerita ini telah menunjukkan dengan tepat apa yang dialami Yesus dalam Injil hari ini. Tadi di dalam Injil, Yesus marah besar terhadap orang-orang yang berjualan di rumah Bapaknya. "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Orang-orang ini datang ke rumah Allah bukannya untuk berdoa, melainkan untuk berjualan. Mereka bukannya menjadikan pasar sebagai tempat berdoa, melainkan menjadikan rumah doa sebagai pasar. Para saudara-saudari sekalian, Pesta Paskah merupakan pesta yang paling besar dalam tradisi keagamaan Yahudi. Pesta ini dinanti-nantikan seluruh orang Yahudi, maka tak ayal kalau mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik segala hal yang berkaitan yang dibutuhkan dalam pesta tersebut. Dan bila saatnya tiba, mereka penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan merayakan Paskah. Namun agaknya terjadi suasana yang berbeda tatkala Yesus datang ke Yerusalem, ke Bait Suci. Yesus digambarkan penginjil sebagai pribadi yang sedang meluapkan kemarahannya. Yesus yang kita kenal sebagai pribadi yang penuh cinta, sabar, lembut hati, mengalami puncak kemarahannya tatkala rumah Bapaknya yang seharusnya menjadi tempat berdoa, berhimpun sebagai satu keyakinan kepada Allah, berubah menjadi sarang penyaman, tempat berjualan. Kemarahan Yesus dapat dimaklumi dan bukan tanpa alasan. Wajar saja ada upaya profanisasi di dalamnya. Tempat yang seharusnya kudus, hening, mistis berubah menjadi amburadul, ribut, dan tak ada nuansa kehikmatan doa di dalamnya. Alasan lain puncak kemarahan Yesus berada pada tatkala Bait Allah dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh kelompok tertentu. Efeknya ada keserakahan, ketidakadilan, pemerasan. Misalnya seperti ini. Hal yang lumrah bila peziarah hendak berziarah ke Bait Suci, mempersembahkan kurban dalam bentuk merpati, domba, dan lain-lain. Tetapi jenis hewan ini sudah dipersiapkan di Bait Allah dan dianggap sebagai standar yang layak kepada Allah untuk dipersembahkan. Bahkan ini semacam sertifikat bahwa kurban inilah yang seharusnya dipersembahkan, maka beli. Tapi parahnya, mereka menjual dengan harga mahal. Dan disinilah pengunjung dibebani. Uang menjadi Tuhan bagi mereka.
Demikian juga dalam hal tukar nilai uang. Para pengunjung harus membayar pajak sebagai syarat untuk mengikuti Paskah di Kenisa. Mata uang yang dipakai adalah mata uang Palestina, dan mata uang lain dianggap sebagai mata uang kafir, maka tak boleh digunakan. Jadi dalam hal ini, peziarah dari luar Palestina mesti menukarkan mata uangnya dengan mata uang Palestina. Pemerasan pun terjadi di sana. Karena apa? Mata uang asing ditukar dengan nilai yang jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Dan di sana juga banyak pungutan-pungutan lain. Padahal bisa saja para pengunjung sudah bersusah payah mencari uang untuk berziarah ke Yerusalem. Layaknya saudara-saudari kita Muslim yang mungkin telah mengumpulkan banyak uang dalam waktu yang lama supaya pergi berziarah ke Arab Saudi. Maka melihat ini, sungguh-sungguh nyatalah apa yang dikatakan Yesus kepada bangsa Israel dalam bacaan pertama. Allah memerintahkan supaya jangan ada Allah lain kecuali Dia. Namun para penjaga bait Allah menunjukkan suatu sikap yang berbeda. Mereka menjadikan kekayaan materi menjadi Allah bagi mereka. Maka mustahil menguduskan hari Sabat, sedangkan penghormatan pada tanda-tanda lahiriah pun sudah hilang. Mereka sudah menghilangkan unsur-unsur fundamental mengenai keberadaan bait Allah. Sehingga tujuan orang yang sebelumnya datang untuk berdoa menjadi terhalang karena mahalnya harga yang harus mereka bayar. Melihat kebobrokan ini, Yesus hadir dan menunjukkan kepada mereka borok-borok yang telah lama bersarang dalam diri pelayan-pelayan di bait Allah. Ia memerintahkan supaya bait Allah dirobohkan, dan dalam 3 hari ia membangunnya kembali. Tentulah bangunan yang dimaksud Yesus bukan bangunan dalam keadaan fisik, melainkan mental yang seharusnya dimiliki manusia, dan itu tercermin dalam perkataan dan perbuatan Yesus. Secara tidak terang-terangan, Yesus hendak menantang mereka untuk segera mengubah perilaku buruk dan menggantinya dengan pola hidup yang ditunjukkan Yesus. Namun seperti yang kita tahu, ungkapan ini melahirkan perseteruan baru. Yesus menyadari konsekuensi yang akan dihadapinya kelak. Dan ia tahu bahwa Yerusalem merupakan puncak perjalanan hidupnya. Di sana ia akan disiksa, sengsara, dan akhirnya wafat. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita temui beragam penyimpangan seperti yang dikisahkan di atas. Bahkan bisa juga kita ikut terjerembab di dalamnya. Kita terpesona pada keinginan-keinginan fana dan terjerumus di dalamnya, dan kita betah tinggal di dalamnya. Apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita di hadapan Allah sudah terlalaikan. Karena ketidakmampuan kita menahan selera air liur dan giuran-giuran yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Kita lupa bahwa rumah Allah ialah tempat berdoa, bukan berjualan, bukan bercengkerama, bukan menggosip. Senada dengan itu, kita tidak sadar bahwa Allah adalah tujuan hidup kita, bukan capaian material yang memabukkan itu, lalu perlahan membawa kita pada kematian dan kesia-siaan hidup. Yesus karena cintanya kepada Bapa menuntun dia pada sebuah penderitaan, namun ujung-ujungnya membahagiakan. Apakah kita juga demikian? Apakah kita rela menderita, mengesampingkan keinginan-keinginan kita, menolak kebahagiaan semu demi keselamatan dari Allah? Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, kata Yesus. Demikian juga, jangan kita diperbudak keinginan-keinginan diri
sehingga kita lupa pada tawaran-tawaran keselamatan Allah yang akan membahagiakan kita kelak. Sehingga apa yang dikatakan Paulus pada jemaat Korintus bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah sungguh-sungguh nyata. Dengan itu, kita tidak perlu meminta tanda seperti orang Yahudi dan meminta hikmat seperti orang Yunani. Sebab Yesus yang bersabda hari ini sudah cukup menjadi tanda keselamatan bagi kita dan hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Pace bene.